padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Hati kami tenang bersama-Mu, aman dalam genggaman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami, memegang hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. I love you Lord
King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dalam acara Voice of Victory daripada Rock Ministry TV atau RMTV. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan kami percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana tujuan Tuhan itu adalah menjadi tujuan di dalam keluarga kita. Pernahkah kita berpikir bahwa Alkitab itu adalah kitab yang menulis secara lengkap tujuan kehidupan seseorang, baik secara pribadi ataupun ketika mereka sudah berkeluarga. Nah, tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Alkitab itu merupakan tuntunan kehidupan mereka di dalam menjalankan keluarga yang sesungguhnya. Baik suami dan istri maupun anak-anak mereka. Mereka memiliki peran masing-masing di dalam penggenapan misi Tuhan atau panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, ketika mereka keluar dan tidak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, yaitu Alkitab, maka kehidupan mereka akan mengalami kebingungan, distorsi, bahkan distraction dan juga semakin lama semakin menyimpang dan akhirnya keluarga itu menjadi pecah. Mari kita baca bersama di dalam sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, pasal 4 ayat 9 sampai 12, di mana firman Tuhan berkata dengan jelas, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dua itu lebih baik daripada satu. Dua ini menggambarkan dalam kehidupan kita adalah pasangan suami istri. Yang dikatakan mereka ketika berjalan berdua, mengalami kesepakatan, mengalami union. Mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Maka itu akan menghasilkan suatu kuasa yang jauh lebih besar. Suatu penelitian mengatakan bahwa seekor kuda itu kalau mengangkat sebuah beban atau menarik sebuah beban, dia akan dapat menarik dalam ukuran tertentu. Tetapi ketika 2 ekor kuda menarik secara bersamaan, maka kapasitas beban yang ditarik itu bukan 2 kali lipat, bisa beberapa kali lipat. Nah, artinya di dalam sebuah kesepakatan atau unity itu menghasilkan kuasa yang jauh lebih besar. Satu hal yang mau saya tekankan di sini adalah berbicara tentang panggilan Tuhan atau visi Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Setiap orang itu punya ego dan mimpi yang mereka bawa ketika mereka masuk di dalam sebuah pernikahan. Baik suami maupun istri, mereka punya mimpi dan panggilan masing-masing yang mereka bawa daripada masa lalu
Dan kemudian mereka punya harapan atau masa depan yang mereka mau gapai bersama-sama. Tetapi ketika dua makhluk ini, dua orang ini dijadikan satu. Nah, mimpi itu kadang-kadang sering berbenturan, bahkan sering menjadi problematika di dalam kehidupan keluarga. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai ego yang tidak mau mengalah dan merasa benar, merasa yang paling baik, merasa yang paling memiliki masa depan dan yang merasa paling menghasilkan. Nah, itu adalah dasar atau akar daripada sebuah perselisihan di dalam keluarga ketika mereka memiliki visi yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita belajar bahwa Tuhan sudah menetapkan sebuah panggilan di dalam kehidupan keluarga. Setiap keluarga itu punya panggilan khusus yang mereka harus tunduk kepada panggilan Tuhan. Banyak orang berdoa, banyak keluarga berdoa dan mereka membawa doa mereka kepada Tuhan dan seolah-olah mereka menuntut Tuhan untuk mengerti dan mengikuti aturan maupun panggilan rencana yang mereka mau lakukan di muka bumi. Nah, ketika kita lakukan dan nggak berjalan selaras dengan keinginan kita mulai patah semangat, kemudian letih lesu, putus asa, bahkan sakit hati. Dan terjadilah saling menyalahkan antara suami dan istri. Goal daripada pernikahan itu adalah membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Perpecahan itu bukan ide daripada Tuhan dan bukan harapan Tuhan. Keluarga yang terpecah itu diawali dengan visi yang berbeda. Tidak mungkin suami istri masuk dalam sebuah satu kapal yang sama. Dan kemudian kedua belah orang ini memiliki keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Hasilnya adalah pertentangan dan pertentangan dan pertentangan. Tetapi mari kita taruh tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Goal Tuhan itu harus menjadi pimpinan, menjadi berdaulat di dalam kehidupan kita. Yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita punya mimpi bersama. Yang harus dilakukan adalah kita duduk, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan pengertian apa yang Tuhan mau lakukan di dalam keluarga kita. Baik itu di dalam family-mu, secara hubungan suami istri, keharmonisan, atmosfer di dalam keluarga, baik itu di dalam bisnismu, baik itu di dalam pola parenting anak-anakmu, semua harus ada di dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan, saya percaya maka kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kehidupan yang ada di dalam tuntunan Tuhan itu selalu dilandasi dengan unity, kesatuan, suami istri bersatu, bersepakat, berdoa, saling mengalah, saling menyerahkan egonya untuk sesuatu yang lebih baik dan selalu berkata tolong. Karena mereka saling membantu, saling menguatkan tadi dikatakan, saling menghangatkan. Tempat tidur dikatakan tidak mungkin panas dengan satu orang, tapi dua orang. Artinya apa? Artinya ada yang memberikan semangat, gairah yang baru di sana. Bahkan dikatakan bahwa tali satu lembar itu sangat mudah diputuskan. 2 lembar masih bisa putus, tetapi tali 3 lembar tidak mungkin diputuskan. Tali 3 lembar itu menggambarkan suami, istri, dan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka keluarga kita menjadi keluarga yang solid. Visi itu harus ada di dalam panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah culture, budaya. Budaya kerajaan Allah itu harus ada di dalam kehidupan kita. Munculkan light, love, integrity, grace, humility, and truth di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang melebihi segalanya. Hidup di dalam integritas. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Hidup dengan kesimpulan, dengan kerendahan hati. Bukan dengan foya-foya, bukan dengan gaya hidup yang berlebihan, tetapi penuh kerendahan hati. Tidak perlu pamer, tidak perlu pujian, tetapi penuh dengan kerendahan hati. Dan yang terakhir, hidup di dalam kebenaran. Saya percaya ketika tuntunan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, maka keluargamu akan menjadi panutan, contoh dimanapun kita ada. Suaminya itu menjadi panutan bagi para suami yang lain. Istrinya menjadi kebanggaan suaminya, bahkan menjadi panutan bagi istri-istri atau ibu-ibu yang lain. Anak-anaknya dikatakan seperti anak panah di tangan para pahlawan. Orang lain akan iri, orang lain akan bertanya, kenapa engkau bisa seperti ini? Semua karena kebaikan Tuhan. Dan itu hanya akan terjadi ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, bukan keluar daripada garisnya Tuhan. Percayalah, ketika kita hidup sungguh-sungguh dan menaruh keluarga kita, menyingkirkan ego kita, hidup di bawah tuntunan Tuhan,
maka rahmat Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan itu akan menyertai kehidupan kita. Suami, istri, dan anak-anak semua berperan di dalam kehidupan mereka. Menjadi keluarga yang unity, satu di dalam visi, satu di dalam budaya, dan satu di dalam kesepakatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, maka Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini begitu singkat, tetapi ingatlah, kemenangan hanya akan kita raih ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Keluarga adalah gambaran daripada Trinitas Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak mungkin terpecah-pecah. Di dalam unity ada kuasa. Di dalam unity ada sebuah kebangkitan yang luar biasa yang terjadi di dalam kerohanian keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita berdoa lebih lanjut, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sekalian. Pejamkan matamu. Buat para keluarga yang ada, kami berdoa Tuhan buat para suami, kiranya mereka berperan sebagai imam, nabi, dan raja dimanapun mereka ada. Dan apapun yang mereka lakukan, semua ada di dalam kehendak Tuhan. Hamba juga berdoa buat para istri, di mana mereka menjadi soko guru daripada keluarga itu, yang menguatkan, yang mensupport para suaminya. Mereka berdoa supaya suaminya menjalankan fungsinya. Mereka bertanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya. Dan hamba berdoa buat anak-anak mereka, generasi penerus. Engkau yang membangkitkan anak-anak yang perkasa di dalam kehidupan mereka. Benih keagungan Tuhan telah nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya, sebab mereka menjalankan titah sang raja di muka bumi ini. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu sempurna, mengalir dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin.